Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Herdiman, kalau melihat komposisi pemain, nantinya pemain yang seperti Struijk mungkin tidak bisa main di laga lawan Uzbekistan, akankah juga harus digantikan dengan yang lain sehingga komposisi timnas Indonesia kuat nanti melawan Uzbekistan? Kalau diganti memang harus diganti. Sekarang penggantinya siapa? Nah, Ada banyak pilihan di situ. Misalnya saya menyebut satu nama yang belum pernah ditampilkan 1 menit pun. Siapa, Bang? Hoki Caraka Briliant. Tetapi Hoki memang belum memberikan satu kontribusi yang optimal untuk tim ini. Ada nama Ramadan Sananta. Saya pikir Ramadan menjadi pilihan utama buat Sintayong kalau mengisi posisi Rafael Struijk. Tetapi dalam menyusun formasi starting lineup, ini adalah wewenang Sintayong. Dia tahu harus bikin apa untuk menghadapi Uzbekistan. Yang materi pemain Uzbekistan rata-rata itu beredar di Liga Rusia. Ada yang main di Dinamo Moskow, ada yang main di Rubin Kazan, ada yang bermain di Prancis di RC Lens. Saya pikir interval waktu 3 hari sebelum berhadapan dengan Uzbekistan, Sintayong sudah berpikir keras bagaimana dia menyusun komposisi terbaik yang inheren dengan strategi yang akan dia terapkan melawan Uzbekistan. Saya berharap ini semifinal tidak berakhir dengan perpanjangan waktu, tidak berakhir dengan apalagi drama adu penalti. Selesai di 90 menit. Saya berharap seperti itu. Tetapi kalaupun harus berakhir dengan extra time, dengan adu penalti, di mana di situ butuh fokus, butuh stamina. Saya pikir skuad Sintayong juga ready untuk itu. Buktinya melawan Korea sudah teruji, sudah terbukti. Bang Rahim melihatnya bagaimana nih? Kira-kira skuad Garuda itu permainannya dari awal akan seperti apa? Kalau kita melihat kan dalam skema permainan sepak bola 15 menit lebih awal itu kan titik krusial gitu. Harus menyerangkah langsung atau bermain terbuka atau bagaimana? Kalau menurut saya, kalau saya lihat dari pertandingan kemarin itu, memang 10 menit pertama kita kayaknya diserang terus oleh lawan. Tapi yang paling bahaya 5 menit terakhir babak pertama dan 5 menit terakhir babak kedua. Itu adalah menit-menit rawan gol. Rawan gol Kan Indonesia kayak golnya di situ. Babak pertama Korea bisa bikin gol menit 43 apa gitu. Babak kedua menit 86. Itu krusial betul. Nah, mesti fokus kita itu. Kalau menurut saya sih Sintayong udah ngerti lah siapa yang mesti menggantikan nomor 11, siapa yang menggantikan ini, dia udah ngerti. Dia udah tahu lah siapa yang digantikan. Karena saya senangnya di tim ini, semuanya nggak merasa dia nomor 2 atau nomor 3. Semuanya sama, maka gembira semuanya. Equal, terutama pemain-pemain naturalisasi nggak merasa lebih hebat dari pemain-pemain kita. Justru dia bersahabat. Jadi saling melengkapi lah ya. Jadi nggak bisa dia ngeblame juga di mengayomi lapangan. juga. Jadi pemain kita senang sama pemain naturalisasi juga senang sama pemain kita. Jadi enak itu. Chemistry-nya dapat begitu ya. Dan itu kan masalah strategi dari Sintayong. Gimana membuat tim yang baik. Kalau istilahnya suasana kamar ganti. Suasana kamar ganti itu istilahnya kalau biarpun kita pelatih hebat, kita nggak bisa memanage suasana kamar ganti istilahnya. Nggak bagus itu. Jadi berawal dari kamar ganti dulu ya. Kalau menurut teman-teman di Garuda Qatar, dia berkabar ke saya, ini tim dia juluki sebagai happy team with the happy tears. Happy team with the happy tears. Air mata kegembiraan. Itu dilontarkan usai kita mengalahkan Korea Selatan. Dan ini terjadi. Jadi dengan happy team ini pasti enjoy selalu dalam setiap permainan ya. Pak Raif sudah bicara seperti itu. Iya kan. Nah, kalau misalnya kita melihat juga kan ini kan kalau misalnya Indonesia berhasil, kita optimis ya Indonesia berhasil menang dan akhirnya masuk final gitu ya. Nah, bagaimana dengan tiket Olimpiade ini gitu kan? Indonesia kan kansnya luar biasa besar juga gitu. Ya kalau dia masuk final kan berarti masuk Olimpiade pasti. Sudah pasti. Dan saya rasa Sintayong juga akan mempersiapkan. Mungkin lebih baik lagi nanti di Paris kan ada waktu berapa bulan kan. Bisa lebih kelemahan-kelemahannya bisa ditutupin dengan
yang lebih baik dari sekarang. Bang Hardiman, kalau melihat ya, tadi kan sudah pasti berarti ke Olimpiade ya kita ya. Tapi ada juga yang mengartikan bahwa para pemain Indonesia disebut sebagai Olimpian. Apa sih sebenarnya gelar Olimpian yang dimaksud itu sebenarnya, Bang? Oke, ada tiga skema untuk bisa tiba di Olimpiade Paris. Skema pertama adalah versus Uzbekistan. Kita menang, kita ke final, itu artinya tiket ke Olimpiade sudah berada dalam genggaman. Kalau kita lolos ke Olimpiade, artinya siapapun materi pemain yang berangkat ke Olimpiade nanti, mereka adalah Olimpian. Olimpian adalah julukan untuk bagaimana seorang atlet mencapai puncak prestasi tertinggi dalam pentas dunia olahraga. Dan sejauh ini Indonesia baru punya 335 atlet yang menyandang predikat Olimpian. Ada banyak nama di situ, ada Emma Tapari, ada Yayu Basuki, ada Wailan Walalangi, ada Taufik Hidayat, ada Susi Susanti. Dan ini nanti mereka sudah menyandang gelar Olimpian. Masalahnya nanti bagaimana mereka tampil optimal di sederet kota di Prancis dalam Olimpiade Paris nantinya. Prediksi mungkin ya? Terakhir prediksi skor. Harus prediksi skor. Berapa lawan Indonesia lawan Uzbekistan, Bang? Harapan saya adalah 2 kali 45 menit plus additional time tentu, ya kan. Harapan saya adalah kita menang. Berapapun, skor tipis, skor besar. Tapi kemudian saya berharap sekali lagi ada banyak nama yang potensi bikin gol dan kita semua, Pak Rahim, kita berdoa semoga Indonesia menang. Semoga kita ke final dan itu adalah bonusnya Olimpiade. Kalau dari Bang Rahim? Ya, kalau saya rasa, kita semuanya kepengen Indonesia menang. Iya, harapannya Indonesia pasti menang. Harapannya semua optimis kita berharap juga. menang besar atau menang kecil, pokoknya menang. Itu kan yang penting. Karena begitu kita menang ya Olimpiade. Siap. Terima kasih. Kita sama-sama akan menantikan ya, sama-sama akan menonton dan mendoakan skuad Garuda ini untuk menang dan juga lolos masuk final. Amin ya robbal alamin. Kita nantikan permainannya di Senin malam ya. Indonesia melawan Uzbekistan. Akhir kata, ini jadi penutup kita pada hari ini. Saya Kamarati Kusuma. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.